Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, yang saya hormati pula rekan-rekan teman mahasiswa yang semuanya semoga senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang luar biasa dapat kita rasakan, nikmat sehat, sempat, iman dan Islam, sehingga kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan amal solih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita hidayah dan juga memberkahi kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, kita rindukan, dan kita bermohon syafaat kepada Nabi Muhammad SAW agar nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dengan baginda yang mulia di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati pula, perkenalkan nama saya Ragil Cahyo Wibisono. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Prodi Sarjana Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, cabang Ngadirejo Temanggung. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sebuah tema yang ditugaskan kepada saya untuk dibahas, yaitu adalah tentang masalah pendidikan dakwah. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah saya tulis. Akan tapi sebelumnya kami mohon jika nanti ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam kami membawakan presentasi ini ataupun ada data yang keliru, mohon untuk Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan catatan dan juga mengkoreksinya agar menjadikan kepada kami sebuah perubahan nantinya. Untuk kita benahi, untuk saya benahi. Baiklah, saya akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Pendidikan dakwah terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah dakwah. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata didik yang berarti mengajar atau membimbing. Adapun secara istilah, pendidikan berasal dari merujuk pada usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna da'a yada'u, yang maknanya adalah mengundang ataupun menyeru. Adapun secara istilah ini merujuk pada kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan-pesan Islam baik berupa ajaran agama, moral maupun sosial dengan tujuan agar orang lain mengikuti atau menerima ajaran tersebut. Ini dari definisi pendidikan dan juga dakwah secara terpisah. Adapun secara utuh, pendidikan dakwah adalah upaya untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui berbagai metode pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan definisi pendidikan, dakwah, dan juga definisi pendidikan dakwah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang maksud dan juga tujuan daripada pendidikan dakwah.
Secara umum, maksud dan tujuan daripada pendidikan dakwah adalah untuk menyebarkan dan mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada umat manusia ataupun masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik, dengan cara yang mendidik dan terstruktur. Pendidikan dakwah bertujuan untuk membentuk individu yang memahami dan juga mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran tersebut. Ini maksud dan tujuan secara umum. Adapun secara khusus, maksud dan tujuan daripada pendidikan dakwah adalah yang pertama adalah meningkatkan pemahaman agama masyarakat. Jadi diharapkan nanti para dai, para mubalik ini menyebarkan, mengajarkan tentang ajaran agama Islam, kemudian diterima dan kemudian masyarakat meningkat pemahaman agamanya. Kemudian yang kedua adalah membentuk akhlak yang mulia. Diharapkan nanti daripada objek dakwah itu, mereka orang-orang yang menerima dakwah, akhlaknya pun ada perubahan kepada arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun masyarakat yang lebih religius lagi. Ini tahapan yang lebih tinggi lagi ya. Bagaimana kemudian Islam sudah menjadi karakter, Islam sudah menjadi ciri, sudah menjadi akhlak daripada masyarakat itu sendiri, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang subjek pendidikan dakwah. Subjek ini berkaitan dengan pihak atau individu yang terlibat dalam proses pendidikan dakwah, yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain. Bisa jadi mereka ini adalah para pelaku dakwah itu sendiri, orang-orang yang mengajarkan. Bisa jadi juga mereka ini adalah orang-orang yang menerima dakwah. Maka saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah para dai, ya. Mereka terdiri dari ustadz, kiai, ulama, mubalik, dan lain sebagainya. Tergantung tempat dan juga julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pelaku dakwah itu. Yang kedua, subjek dari pendidikan dakwah adalah mad'u atau orang-orang yang didakwahi, ya. Ini terdiri dari jamaah, bisa jamaah pengajian, bisa jamaah masjid, ya, atau yang lainnya. Bisa jadi santri kalau mereka kemudian ada di sebuah lembaga yang mana kita sebut saja sebagai pesantren, bisa jadi murid kalau di sekolahan, dan juga seluruh masyarakat secara umum. Mereka ini adalah subjek-subjek pendidikan dakwah. Kemudian yang keempat adalah objek pendidikan dakwah. Objek di sini merujuk kepada apa yang menjadi fokus atau sasaran dalam proses pendidikan dakwah, yaitu aspek-aspek yang diajarkan dan disampaikan kepada peserta didik. Nah, objek daripada pendidikan dakwah ini haruslah difahami, dihayati, dan diamalkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Di antara objek pendidikan dakwah ini yang utama adalah 4 hal. Yang pertama adalah masalah akidah. Akidah ini tentang kepercayaan, keyakinan, keimanan. Ya, bagaimana masyarakat ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, paham maunya Allah Subhanahu wa taala, paham maksud diciptakannya mereka. Ini berkaitan dengan akidah. Juga masyarakat diharapkan untuk dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak keyakinan mereka berupa perbuatan-perbuatan syirik atau musyrik, ya. Kemudian yang kedua masalah ibadah. Hal ini berkaitan dengan sah dan batalnya sebuah ibadah, benar dan salahnya. Diharapkan para orang-orang yang menerima dakwah, mereka ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya menjadi ritual ibadah. Kemudian yang ketiga masalah muamalah. Hal ini mencakup banyak hal, yaitu interaksi sosial, tolong menolong, ya. Kemudian jual beli halal haram, ya, sah dan batal,
dan lain sebagainya. Ini penting ya, karena ini akan mempengaruhi keyakinan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempengaruhi ibadah. Kemudian yang keempat, masalah akhlak. Ini juga masalah yang sangat penting karena manusia itu dinilai dari akhlaknya. Akhlak ini secara umum adalah etika. Bagaimana nanti orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada ajaran agama Islam ini meningkat akhlaknya menjadi orang yang mempunyai pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima berkaitan dengan metode dakwah. Kami mengambil salah satu ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang menerangkan tentang metode dakwah. Di antaranya Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada 3 metode. Yang pertama adalah menyeru manusia, berdakwah kepada manusia dengan cara yang hikmah. Hikmah ini bisa caranya dengan ceramah, tausiah, nasihat, ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah menyebarkan agama Islam, ajaran-ajaran yang baik dan benar. Kemudian wal mau'izatul hasanah ini adalah memberikan keteladanan yang baik. Jadi seorang dai, mubalik, ustadz, kiai dituntut untuk memberikan keteladanan bagi mereka orang-orang yang dikenai dakwah, diseru. Agar nantinya masyarakat bisa mencontoh perilaku dai, mubalik, kiai itu yang kemudian harusnya sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian wajadilhum billati ahsan, berdebat. Ini kami mengambil bahasa adalah diskusi. Bagaimana nanti seorang mubalik, antara mubalik dan orang-orang yang didakwai, antara dai dan mad'u ini bisa saling berdiskusi untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan dalam agama. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah tentang kendala dan juga solusi. Adapun kendala dalam pendidikan dakwah yang pertama adalah kurangnya kompetensi dai. Ya, dai kurang kompeten, bisa terkait materi, ya, wawasan, keilmuan, ataupun secara pembawaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah resistensi masyarakat. Ini juga merupakan kendala dan juga tantangan. Ya. Bisa bentuknya adalah kurangnya literasi masyarakat, ya, ataupun masyarakat ini sudah berada dalam suatu kondisi budaya yang kemudian menjadi hambatan bagi dakwah dan sebagainya, ataupun juga ada trauma dengan dakwah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, arus teknologi dan globalisasi. Ini terkait dengan internet, ya, masuknya budaya-budaya asing ke tengah masyarakat kita, yang mana kita ketahui tidak semua budaya itu yang dari asing itu baik. Ada juga budaya-budaya yang buruk. Ini juga mempengaruhi atau menjadi kendala daripada pendidikan dakwah. Yang ketiga, yang keempat adalah kurangnya sumber daya manusia. Kita akan membahas tentang solusi. Yang pertama adalah solusi dari kurangnya kompetensi dai adalah upgrading kompetensi dai. Bisa dilakukan oleh para dai, yaitu mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, ya, ataupun bentuknya sekolah-sekolah yang mana bisa dipelajari secara offline maupun secara online. Ini akan meningkatkan kualitas daripada kompetensi para dai itu sendiri. Kemudian yang kedua, kendala dari resistensi masyarakat adalah pendekatan yang lebih ramah. Bagaimana kemudian seorang dai mempunyai akhlak yang lebih baik, dapat menerangkan Islam ini dengan cara yang baik sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, arus teknologi dan globalisasi. Solusinya adalah dengan menggunakan media dakwah, ya, bisa dengan media sosial, ya, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Ini kita menggunakan teknologi itu sendiri untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir dari kendala kurangnya SDM yaitu adalah dengan cara rekrutmen. Ya, kita kemudian tidak hanya mentarget orang-orang itu menjadi seorang muslim saja, tapi juga menjadi seorang muslim yang dai, yang mana bisa
membantu daripada perjuangan mendakwahkan ajaran agama Islam. Rekrutmen ini bisa kemudian bentuknya banyak sekali, mulai dari pembinaan dai, mulai dari kemudian pembinaan, ada pembuatan kops mubalik dan lain sebagainya. Ini banyak sekali bentuknya ya. Demikian mungkin presentasi dari saya. Tidak elok jika kami perpanjang presentasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang keliru, data yang tidak sesuai, mohon untuk dikoreksi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.